tentang Siti, seorang TKW Indonesia yang kebetulan kerja ke Taiwan menjaga seorang anak majikan yang kebetulan adalah disabilitas, dan kini dibawa ke Indonesia untuk dirawat karena kasihan orang tuanya. Sang ibu lebih sayang seekor anjing daripada anaknya. Ini adalah sebuah kisah yang sangat memprihatinkan ya, di mana seorang ibu orang Taiwan ini sudah tidak mau anaknya, namun sang bapaknya ini katanya telah menitipkan uang sebesar sampai 1 NT, 就是大概1,5 miliar rupiah untuk dititipkan ke anaknya untuk merawat si Siti, untuk merawat. Namun kita nggak tahu apakah itu benar apa enggak uangnya itu tersedia gitu, dan di mana, karena harusnya. Ternyata Sawang berhak dapat uang dari pemerintah Taiwan. Faisal Soh perkirakan besarannya tinggi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terlahir sebagai anak penyandang disabilitas, ternyata Sawang, anak majikan yang dirawat Siti Aisyah, TKW asal Karawang, mendapat uang dari pemerintah Taiwan. Hal ini diungkapkan oleh Faisal Soh, aktivis sosial yang membahas soal uang subsidi untuk Sawang. Diungkap Faisal Soh, orang berkebutuhan khusus cacat termasuk disabilitas di Taiwan akan diberikan uang subsidi atau bantuan dari pemerintahnya guna biaya hidup. Karenanya, Faisal Soh meyakini Sawang juga sebenarnya mendapat bantuan berupa uang dari pemerintah. Namun, subsidi tersebut selama 2 tahun tak diterima Siti. Sebelumnya, Siti juga hanya mendapatkan sedikit dari total uang subsidi yang sebenarnya diberikan pemerintah Taiwan kepada Sawang. Lantas, kemana larinya uang subsidi tersebut? Faisal Soh mengurai penjelasan soal uang subsidi. Menurut dugaan Faisal Soh, Sawang sejatinya mendapat uang subsidi bernilai besar dari pemerintahan Taiwan. Hal tersebut mengingat kondisi Sawang yang cacat sejak lahir. Uang subsidi untuk Sawang itu sangat tinggi. Nah jujur, yang saya duga, papanya Sawang selama ini kirim ke Siti itu uang subsidi yang diberikan pemerintah Taiwan kepada Sawang, ujar Faisal Soh, Kamis 8 Juni 2023. Dari uang subsidi itulah diduga ayah Sawang, Laupan, rutin mengirim Siti uang. Namun, setelah Laupan meninggal dunia di tahun 2021, Siti tak lagi mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan Sawang. Dari situlah, Faisal Soh curiga uang subsidi Sawang kini sudah berpindah tangan ke Mama Sawang. Seperti diketahui, Mama Sawang sejak dulu cuek dan tak peduli kepada Sawang. Akhirnya sampai dia meninggal, macetlah uang subsidi itu yang dikirim ke Siti. Karena uang subsidi akan jatuh ke pihak istri atau mama, di situ mulai macet, imbu Faisal Soh. Menyadari hal tersebut, Faisal Soh pun curiga dengan ibunda Sawang. Sebab Siti selama 2 tahun usai Laupan meninggal, tidak pernah sedikit pun dikirimi uang oleh ibu kandung dan kakak Sawang. Kalau kita mau kulik, apakah benar uang subsidi yang seharusnya diterima Sawang itu sudah masuk ke rekening ibunya, namun tidak diteruskan ke anaknya? Tanya Faisal Soh. Terkait nominal uang subsidi dari pemerintah Taiwan, Faisal Soh menduga-duga punya kerabat yang memiliki kondisi cacat. Faisal rupanya sudah hafal, karena Faisal Soh memperkirakan uang subsidi yang diterima Sawang lebih dari 13 juta rupiah. Orang cacat di Taiwan itu mendapat subsidi dari pemerintah. Perkiraan saya, karena saudara saya di sana juga cacat karena kecelakaan. Saudara saya aja itu dalam kategori berat. Terima 1 bulannya sekitar 28.000 MT, sekitar 13 juta rupiah, kata Faisal Soh. Nah, Sawang itu kategori sangat berat. Berarti kan di atas lagi 13 juta rupiah. Selama ini yang diterima Siti di bawah angka subsidi ini, sambungnya. Biaya pemberian dari ayah Sawang. Sebelumnya, Siti Aisyah belak-belakan menceritakan kisah Xiao Huang alias Sawang, anak bajikan yang diasuhnya selama 4 tahun. Sebelum secara mandiri membiayai Sawang selama 2 tahun, Siti mengaku sempat dikirimi uang oleh ayahnya Sawang, Laupan. Momen itu terjadi di tahun 2019 hingga 2021. Namun setelah Laupan meninggal, Siti tak lagi mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan Sawang.
Padahal, setiap bulan Siti harus mengeluarkan uang minimal 1,3 juta rupiah untuk berobat sawang. Terkait nominal pemberian dari majikan Siti, aktivis sosial yang pertama kali memviralkan kisah Siti, Faisal Soh, mengurai fakta. Ternyata mendiang ayah sawang sempat memberikan uang 100 juta rupiah ke Siti. Uang tersebut digunakan Siti untuk membeli tiket pesawat dirinya, sawang, dan kakaknya saat pulang ke Indonesia. Uang dari bosnya itu juga dipakai Siti untuk biaya perawatan sawang selama 2 tahun. Pertamanya itu ditransfer 400.000 NT, sekitar 100 juta lebih. Tapi itu udah include semuanya, tiket pesawatnya, lain-lain. Pungkas Faisal Soh dalam tayangan Pagi-Pagi Ambyar. Setelah itu ada transferan lagi, tanya Rian Ibram. Masih ada setiap bulan tapi nggak besar, Ibu Faisal. Berapa, tanya Dewi Persik. 5 juta rupiah kadang nggak tentu, ujar Siti. Sebenarnya, kalau mau kita ulik, apa benar uang subsidi Xiao Huang sudah masuk rekening ibunya namun tidak diteruskan ke anaknya, kata Faisal Soh. Faisal bercerita memiliki saudara di Taiwan yang mengalami cacat karena kecelakaan, menerima subsidi dari pemerintah. Namun begitu nominal uang yang diterima Siti selama 2 tahun awal merawat anak majikan Taiwan justru di bawah itu. Faisal Soh menduga ayah Xiao Huang menggunakan dana subsidi untuk keperluan sehari-hari anaknya dan membayar gaji Siti Aisyah. Sebab ayah Xiao Huang sendiri bekerja sebagai satpam perumahan. 6 tahun di Taiwan, terima subsidi, tapi papanya selalu tanggung jawab. Dia ngasih perawat, kasih biaya juga untuk popok, susu, makannya 6 tahun, kan lancar aja, kata Faisal Soh. Ia bercerita, kebiasaan warga Taiwan yang memiliki anak disabilitas akan dititip ke panti asuhan. Karena panti harganya sekitar subsidi tapi lebih tinggi sedikit, kata Faisal. Karena itu pula, banyak warga yang memilih membayar TKI untuk merawat anak disabilitas. Kalau gaji TKI, yang minimalnya setiap hari bisa ketemu. Kalau panti kan nggak bisa, dan harganya kalau TKI gajinya 4 tahun lalu itu 17 ribuan NT. Subsidi misalnya, gua tebak 35 ribu misalnya, gaji Siti 17 ribu doang, masih ada sisa 18 ribu. Kalau dibeliin popok susu lebih dari cukup. Kalau dimasukin ke panti, ya paling ngepas nggak ada sisa, kata Faisal Soh. Ia menduga itu pula yang menjadi pertimbangan ayah Xiao Huang menitipkan anaknya pada Siti. Kalau di rumah pakai TKI, dia bisa tiap hari ketemu anaknya. Makanya dia kekeh tidak masukkan ke panti sampai Siti benar mau pulang, kata Faisal Soh.